Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosef Alfarizi dari kelas PGMI 2C dengan NIM 2312400099. Muhammad Khalil Bangkalan, seorang ulama yang lahir dari sebuah proses yang panjang, tidak serta-merta muncul dengan sendirinya. Begitu juga Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan atau Kiai Khalil. Ia lahir dari proses upaya yang dilakukannya, yang tradisi yang melekat pada seorang melalui sepak terjangnya yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Bangkalan. Kiai Khalil lahir pada Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah bertepatan dengan 27 Januari 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kiai Khalil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Abdul Latif mempunyai nasab atau pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Ansror Karomah bin Kiai Abdul bin Syed Sulaiman. Syed Sulaiman adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau ayahnya menginginkan Syekh Khalil kelak mengikuti jejak keturunannya. Sebagai anak kiai, pesantren menjadi tujuan untuk menuntut ilmu. Karena pesantren pada era itu merupakan pusat dari perubahan masyarakat. Melalui penyebaran agama Islam, Kiai Khalil mendidik mulai dari lingkungan keluarganya, belajar ilmu agama dari sang ayah, kemudian Kiai Khalil belajar dengan Kiai Kofal, saudara iparnya, sebelum merantau keluar Madura. Kiai Khalil berguru di Desa Melajeh, Bangkalan dengan Tuan Guru Dawuh. Kemudian beliau belajar kepada Tuan Guru Agung. Kiai Khalil kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mekah pada tahun 1859. Di Mekah, Kiai Khalil bergabung dengan santri yang datang dari Nusantara. Di antaranya ada Syekh Abdul Ghani, Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Ghani Al-Asyi, Syekh Abdul Rauf, Syekh Yusuf, dan Syekh Nahrawi, Syekh Abdul Hamdi Gashish, Syekh Muhammad Khatib As-Sangkili, Syekh Muhammad Yasin. Nah, di Mekah, Kiai Khalil berguru ke Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, dan berguru juga dengan Said Ahmad bin Zainud Dahlan, Syekh Mustafa Muhammad Al-Kafi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid dan Mahmud Asyarwani. Selain itu, Kiai Khalil juga berguru pada Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang musafir. Kemudian Syekh Umar Khatib Bima, seorang ahli fikih. Selain ilmu agama, Kiai Khalil juga belajar ilmu batin kepada beberapa guru, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Sambah, seorang mursyid dari tarekah dan juga ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fikih. Kemudian Syekh Ali Rabini, Syekh Ali Rabaniyah yang meminta Kiai Khalil untuk pulang ke tanah air untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapatnya kepada masyarakat. Kiprah Kiai Khalil setelah pulang dari tanah suci, beliau tidak langsung mendirikan pesantren, namun beliau lebih memilih bekerja di kantor Adipati Bangkalan tentunya, dengan alasan Kiai Khalil ini ingin membangun sinergitas ulama dan penguasa. Kiai Khalil menjadi penasehat serta memberikan pengajaran kepada masyarakat atau keluarga, khususnya untuk keluarga, umumnya untuk masyarakat, dan punggawa Kadipaten Bangkalan. Bagi Kiai Khalil, menjadi bagian dari kekuasaan akan membawa syiar tersendiri bagi kalangan umat Islam, semakin memudahkan, semakin mudah diterima masyarakat luar. Karisma yang semakin kuat
membuat Kiai Khalil Bangkalan meluaskan dakwahnya melalui pesantren dengan mendidik masyarakat untuk sadar dan membuka diri agar mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi, bahwa kita sedang dijajah. Kiai Khalil sepanjang hidupnya mendirikan 2 pesantren, yaitu di Jangkabuan dan Kedamengan. Pesantren Jangkabuan didirikan pada 19 Rajab 1290 Hijriah di atas tanah hadiah dari Adipati Bangkalan. Jangkabuana diserahkan ke menantunya setelah putrinya Siti Khotimah menikah dengan Kiai Untaha. Kiai Khalil kemudian mendirikan pesantren di daerah Kedamengan di sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Saat ini pesantren ini diasuh oleh keturunan Kiai Khalil di Kedamengan. Santri-santrinya tidak hanya berasal dari daerah sekitar, namun ada yang berasal dari luar Pulau Jawa atau yang lainnya di nasional. Keberadaan murid-murid Kiai Khalil membuktikan Kiai Khalil melahirkan ulama-ulama Nusantara yang menjadi pionir lahirnya pesantren. Pesantren ya tentunya pesantren besar di Jawa dan Madura. Di antaranya di antara sekian banyak murid Kiai Khalil yang menonjol antara lain adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan pengasas Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, pendiri pondok pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri pondok pesantren Denanyar, Jombang. Kiai Haji Ma'sum, pendiri pondok pesantren Lasem, Rembang. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri pondok pesantren Rembang, dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Asem Bagus Situbondo. Nah, itu dia santri-santri yang mungkin besar. Kiai Khalil dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat memiliki 8 pemikiran. Yang pertama yaitu berdakwah. Mengajarkan agama Islam lebih mudah apabila dekat dengan penguasa wilayah. Yang pemikiran kedua, tawakal ala Khalil. Makna dari tawakal ala Khalil adalah menghubungkan antara masjid sebagai simbol ketuhanan dan pusat pengajaran agama Islam dengan perahu sebagai simbol untuk mencari usaha. Seperti itu contohnya. Pemikiran ketiga, hidup sederhana, cinta ilmu dan akhlak mulia. Dibuktikan ketika Kiai Khalil menempuh pendidikan di Mekah dengan membiasakan hidup sederhana dan prihatin. Kehidupan yang sederhana ditempuhnya selama belajar di Mekah merupakan pengaruh dari ajaran Imam Al-Ghazali. Pemikiran keempat, pentingnya mengikat ilmu dengan tulisan. Dengan tulisan ilmu akan bisa disampaikan ke yang lain dengan lebih baik. Pemikiran kelima adalah penguasaan tata bahasa Arab. Penguasaan tata bahasa Arab sebagai bahasa sumber ilmu akan sangat membantu dalam menggali ilmu dari kitab-kitab yang terkait dengan ajaran Islam, yaitu belajar Islam dari kitab sumbernya. Pemikiran keenam adalah pentingnya ilmu mengenal Allah atau biasa dengan tauhid. Beliau memperoleh derajat tinggi dikarenakan ilmu yang utama, yaitu ilmu mengenal Allah atau tadi tauhid dan syariatnya. Pemikiran ketujuh adalah belajar ilmu tasawuf untuk mengimbangi gejolak hawa nafsu dan bujukan syaitan. Nah, pemikiran ke-8 adalah memperjuangkan akidah Islam, yaitu akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah
semangat cinta tanah air, dan rela berkorban dalam mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Hal ini tercermin di dalam peran Kiai Khalil dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926. Pemikiran Kiai Khalil Bangkalan dapat disimak melalui karya-karyanya, antara lain yaitu Kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqab Al-Fatahil Latif, Kitab Al-Muqawadi, Kitab Isti' atau lebih ringkasnya adalah Fikih Jenazah, dan As-Silah fi Bayani Nikah. Kiai Khalil juga memiliki peran dalam pembentukan Nahdlatul Ulama atau NU. Walaupun tidak terlibat secara langsung, hal ini terlihat ketika dari kiprah santri-santrinya dalam pendirian NU seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantren. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalil langsung ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Namun, ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan. Karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti atau di luar pikiran akal mereka. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk beliau dan memberikan makanan kepada Syekh Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersama beliau. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan karena mungkin Belanda sudah kehabisan berpikir. Ada suatu kisah juga, suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Samsul, yaitu Samsul Arifin, ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya, beliau berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura, terkhususnya untuk Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan. Tak terasa saking asiknya berdiskusi dengan sahabat, matahari hampir terbenam, padahal mereka belum melaksanakan sholat asar. Sementara waktunya hampir habis, sehingga tidak mungkin dong untuk melaksanakan sholat, apalagi waktunya sudah mepet sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Susah karena harus terburu-buru. Akhirnya Syekh Khalil memerintahkan Kiai Samsul Arifin untuk mengambil krocok. Krocok adalah sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air untuk dipakai perjalanan. Nah, maksud untuk dipakai perjalanan ini bukan untuk perjalanan ke seberang, tapi untuk perjalanan menuju ke Mekah. Setelah mendapatkan krocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah Mekah, yaitu ke arah kiblat. Tiba-tiba krocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah,
Azan asar pun baru saja dikumandangkan. Karena perbedaan waktu dari Indonesia ke Mekah memang berbeda. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Syamsul, yaitu Syamsul Arifin, sahabatnya, segera menuju syaf pertama untuk melaksanakan sholat asar, yaitu sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.